Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaan tak? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan karena akhir-akhir ini lagi sedang musim sakit. Jadi untuk anak-anakku yang berada dalam ruang virtual ini, agar kiranya kalian menjaga kesehatannya dengan baik, dengan cara tidur teratur, perbanyak istirahat, dan juga perbanyak melakukan aktivitas atau olahraga dan juga makan makanan yang sehat. Seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai atau membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk menambah wawasan atau sikap spiritual kalian dan juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sebelum memulai pembelajaran atau aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anakku sekalian untuk membaca surah Al-Fatihah atau sesuai dengan kitab dan keyakinan masing-masing. Baik, untuk anak-anakku sekalian, agar kiranya kalian membuka kitab suci kalian atau kitab masing-masing, dan bagi yang beragama Muslim agar kiranya membuka Al-Quran dan membaca surah Al-Fatihah, dan ibu akan memimpin untuk membacakan surah Al-Fatihah dan kalian mengikutinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk anak-anakku bagi yang beragama non-muslim agar kiranya membaca kitab sucinya secara mandiri saja. Setelah itu kita masuk pada pembahasan pada hari ini. Baik, jika sudah selesai membaca kitab sucinya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, agar kiranya ibu mengecek kehadirannya satu persatu dulu ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita kan baru pertama kali berjumpa, meskipun secara tatap maya, karena belum sempat ibu datang ke kelas kalian untuk membersamai kalian. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kalian juga bisa lebih dekat dengan ibu. Baik, dan juga untuk anak-anakku agar kiranya kalian lebih mengetahui atau lebih mengenal ibu secara dalam atau lebih dalam lagi. Maksudnya agar kalian lebih dekat dengan ibu, meskipun kita antara guru dan siswa, tapi saya tidak membedakan siswa kepada diri saya sendiri. Saya menganggap siswa saya itu sebagai anak-anak saya. Jadi kepada siswa yang berada dalam tatap maya ini,
mungkin kalian bisa lebih mengenal ibu secara dalam lagi dengan cara kalian yang masing-masing. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama Ibu Muderika Syamsuddin, biasa dipanggil Ibu Rika, atau akrab disapa Ibu Rika atau Ika. Alamat Ibu, asal Ibu dari Kabupaten Baru, dan Ibu ini statusnya masih single. Pasti ada siswa di antara beberapa orang ini, pasti ada yang menanyakan hubungan ibu, status hubungan ibu. Jadi status hubungan ibu itu masih single. Doakan ya agar kiranya calon pendamping ibu segera datang dengan niat baiknya. Amin. Sebelum memulai pada kegiatan inti pada hari ini atau kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita kan baru pertama kali bertemu meskipun secara tatap maya. Adapun konsekuensi yang Ibu terapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini, yang pertama, saya kan di sini sebagai guru, kalian sebagai siswa. Jadi pada saat di dalam kelas, baik itu di dalam kelas maupun secara tatap maya pada hari ini, saya harap kepada anak-anakku agar kalian memposisikan diri sebagai siswa dan saya sebagai guru. Maksudnya di sini saya ingin dihargai sebagai guru, kalian sebagai siswa. Posisikan diri kalian sebagai siswa karena saya tidak mau melihat ada siswa yang tidak sopan santun terhadap saya, karena saya akan menghargai kalian sebagai siswa jika kalian menghargai saya sebagai guru. Saya akan menyayangi siswa yang pertama itu kehadiran, selalu hadir dalam proses pembelajaran ini berlangsung, dan juga disiplin dalam mengerjakan tugas, dan yang terakhir akhlaknya harus diperbaiki. Maksudnya meskipun ibu belum bertemu kalian secara langsung, kalau misalkan keluar ke jalan, nah ketemu sapa mi guru ta, itu yang dimaksud seperti itu. Maksudnya jangki juga terlalu kurang ajar sama saya. Saya di sini sebagai guru, kalian sebagai siswa. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, kita sebagai guru, saya sebagai guru, kalian sebagai siswa. Namun pada saat di luar pembelajaran atau di luar kelas, posisikan diri kalian sebagai teman saya. Datanglah, kalian boleh curhat kepada saya. Oke, saya terbuka. Terus kepada anak-anakku, saya ini lebih menyukai tipe orang yang apa intinya yang beretika yang baik lah, seperti itu. Baik, harapan Ibu kepada anak-anakku sekalian agar kiranya kalian disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu, serta menerapkan nilai sosial atau akhlaknya dipertahankan, dan juga bagi yang kurang akhlaknya tolong belajar lebih dalam lagi bagaimana cara menghargai guru, bagaimana cara menghargai teman, dan lain sebagainya. Betapa bangganya orang tua kalian yang telah menyekolahkan anaknya di sekolah ini,
dengan harapan besar agar anaknya jadi anak yang lebih berguna dan juga memiliki sikap sosial atau sikap yang sopan santun seperti itu. Betapa hancurnya hati orang tua apabila ia mengetahui bahwa anaknya di sekolah itu kurang ajar, tidak mengerjakan tugas, tidak menghargai guru. Betapa hancurnya hati orang tua apabila ia mengetahui hal-hal tersebut. Seperti itu. Jadi saya harap kepada anak-anakku dalam proses pembelajaran ini agar kiranya kalian memposisikan diri kalian sebagai siswa, karena kalian ini sudah besar dan mungkin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih inti, hari ini kan materinya mengenai jenis-jenis teks. Saya mau tanya kepada anak-anakku, ada yang tahu apa itu jenis-jenis teks? Nah, mengenai jenis-jenis teks yang kalian pelajari pada hari ini, yang pertama itu teks deskripsi, teks laporan, teks narasi, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks diskusi. Mengenai beberapa poin-poin tersebut, agar kiranya Ibu mungkin membahas satu teks saja mengenai teks eksplanasi. Seperti itu. Baik, salah satunya jenis-jenis teks yang Ibu akan jelaskan mengenai teks eksplanasi. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar mengenai teks eksplanasi dan seperti apa wujud bentuk tersebut? Baik, terima kasih kepada partisipan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan mengenai teks eksplanasi. Terima kasih kepada anak-anakku. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang berisikan sebuah paragraf yang berisi mengenai penjelasan atau metode dalam proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa yang dimaksud dalam teks ini adalah biasa berupa kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, atau fenomena yang terjadi dalam akhir-akhir ini. Jadi, teks eksplanasi ini selalu memiliki hubungan sebab akibat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Seperti pada yang terjadi di sekitar kita itu seperti baik itu dalam alam maupun dalam sosial. Contohnya pada bencana alam ini seperti terjadinya gempa bumi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya gempa bumi ini? Nah, karena Jangki bilang karena kuasanya Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Mungkin karena adanya pergeseran tanah yang sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Contohnya beberapa pekan lalu yang terjadi di daerah Cianjur dan sekitarnya.
Seperti itu contoh teks eksplanasi, karena terjadinya hubungan sebab akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Itu kalau menurut dari Ibu. Dan juga tanggapan dari siswaku sekalian tadi cukup menarik, mengenai pembahasan pada teks eksplanasi ini. Jadi pada pembahasan kita pada hari ini mungkin sudah cukup dan anak-anakku mungkin sudah ada bayangan mengenai teks eksplanasi ini. Jadi tugasnya untuk pekan ini kalian meneliti atau cari satu peristiwa yang mungkin kalian bisa amati, lalu buat dalam bentuk teks eksplanasi seperti itu. Contohnya pada gempa di daerah Cianjur, kalian bisa membuat teks eksplanasi dari peristiwa tersebut, atau pada terjadi pada beberapa pekan lalu, contohnya banjir di Kota Makassar. Mungkin anak-anakku bisa membuat kesimpulan mengenai teks eksplanasi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Lalu dibuatkan dalam bentuk paper atau sesuai dengan kreasi kalian. Pekan depan mungkin kalian bisa mengumpulkannya di ruang kelas, atau mungkin bisa dikoordinir oleh ketua kelasnya, seperti itu. Baik, pada pembahasan kita pada hari ini mengenai teks eksplanasi, mungkin anak-anakku masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dipahami, tolong ditanyakan ya. Baik, jika tidak ada, mungkin siswa atau anak-anakku ini sudah memahami atau sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Dan juga mungkin sudah ada bayangan mengenai teks eksplanasi yang pernah kalian jumpai dalam keseharian kalian. Terima kasih. Mungkin pada hari ini proses pembelajaran kita sudah cukup. Tolong untuk anak-anakku agar kiranya tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan ikhlas, agar mendapat keberkahan dari setiap apa yang kalian kerjakan. Terima kasih. Itu adalah sebuah motivasi agar kalian dalam mengerjakan pekerjaan harus dengan ikhlas, akan lebih baik juga pada saat kalian mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas. Insya Allah akan berkah dalam setiap hidup kalian. Dan juga saya minta tolong kepada ketua kelasnya agar dikoordinir teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu tadi. Baik, untuk proses pembelajaran pada hari ini mungkin sudah cukup. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi mungkin bisa mendapat semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami, dan juga jika ada yang kurang dipahami tolong ditanyakan secara lewat pribadi nanti, mungkin seperti itu.
Dan juga semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa keberkahan bagi kalian dan juga bagi saya. Baik, mungkin sudah cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses dalam setiap hal yang kalian kerjakan. Terima kasih.